Kali ini aku mau bahas kenapa sih orang Indonesia itu suka banget nge-share sesuatu yang belum tentu valid. Kalian pernah nggak sih ngelihat orang Indonesia tuh kalau nge-share sesuatu cuma di-share headline-nya aja? Misal ada berita nih viral. Nah, orang Indonesia rata-rata pasti cuma nge-share headline-nya aja. Terus isinya ya mereka kadang nggak baca dengan lengkap. Jadi mereka nggak tahu apa sih inti berita tersebut dan kaitannya dengan headline beritanya. Padahal bahaya banget loh kalau kita nge-share berita tapi nggak tahu isi beritanya itu apa. Karena jatuhnya itu bisa jadi penyebaran hoaks dan penggiringan opini publik. Nah, UNESCO pernah bilang kalau Indonesia ini ada di urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat baca masyarakat sangat rendah. Menurut data UNESCO juga, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Dan kalian tahu nggak, riset lainnya bertajuk World's Most Literate Nations Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis berada di bawah Thailand peringkat ke-59 dan di atas Botswana peringkat 61. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa loh. Dan ironisnya lagi, meski minat baca buku rendah, tapi data dari We Are Social per Januari 2017 mengungkap orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Gak heran kan dalam hal kecerewatan di media sosial, orang Indonesia tuh ada di urutan kelima dunia. Nah, Jakarta jadi kota paling cerewet di dunia maya karena sepanjang hari aktivitas kicauan dari akun X atau Twitter yang berdomisili di ibu kota Indonesia ini paling padat, bahkan melebihi Tokyo dan New York loh. Laporan ini berdasarkan hasil riset Semiokes, yaitu sebuah lembaga independen yang ada di Paris. Coba aja bayangin ilmu minimalis, malas baca buku, tapi suka banget ngeliat layar gadget berjam-jam. Ditambah paling cerewet di media sosial. Gak usah heran kalau Indonesia itu jadi sasaran empuk untuk informasi-informasi yang provokasi, hoax, dan fitnah. Kecepatan jari untuk langsung like dan nge-share itu bahkan melebihi kecepatan otaknya dalam memproses informasi. Padahal informasinya belum tentu benar. Nah, lanjut ke era post-truth. Lewat gadget memang banyak informasi fakta yang beredar di tengah masyarakat. Sayangnya, informasi yang mereka dapetin itu bukan berasal dari media yang bisa dipercaya, melainkan dari media sosial yang lebih banyak dipenuhi oleh opini-opini, bukan fakta. Bahkan kalau kalian tahu ya, mereka malah lebih percaya dengan portal-portal fake news dan akun-akun penyebar hoax itu hanya karena mereka memiliki opini yang lebih dominan. Reuters Institute pernah menyebutkan jurang terbesar saat ini justru adalah soal kepercayaan masyarakat terhadap media fake news versus media yang valid. Faktanya memang begitu. Nah, Alexa.com juga pernah mengukur beberapa media fake news bahkan bisa mengalahkan media mainstream kayak Antara News dan Tempo.co. Post-truth ini didefinisikan berkaitan dengan atau merujuk kepada keadaan di mana fakta-fakta objektif yang kurang berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi. Kalau kalian kurang ngerti nih ya, sederhananya, post-truth itu adalah suatu era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Caranya dengan memainkan emosi dan perasaan netizen. Di era post-truth yang tidak lagi mencari kebenaran dan fakta, melainkan afirmasi dan konfirmasi serta dukungan atas keyakinan yang dimilikinya. Memang saat ini banyak situs opini yang bias, menyerang, dan tendensius pada satu kelompok. Mereka bisa mengambil hati dan perasaan pembaca dengan storytelling yang dibuat semenarik mungkin. Sekarang kebenaran jadi nggak penting, selagi itu banyak di-share dan di-like, orang-orang akan mempercayainya. Nah, jadi gimana sih solusi untuk menghindari hal-hal kayak gini? Nah, menurut aku kalian coba lebih banyak untuk berpikir, jangan langsung nge-share, cari dulu berita-berita yang benar-benar valid, jangan asal nge-hate atau menghujat. Coba diamkan diri sejenak, pikir dengan lebih dalam,
berita ini valid atau enggak, karena bahaya banget loh untuk nge-share berita kayak gini. Nah, mungkin itu aja dari aku, dan see you di video selanjutnya ya.